Di hari pernikahan Shi Hao dan Yu Chan, tubuh utama Yu Chan merasakan ada yang salah dengan tubuh sekundernya. Dia mendobrak tembok batas untuk menghentikan pernikahan meskipun biayanya mahal. Sebagai orang suci dari kultus surga mending, dia harus tetap tanpa cacat dan suci. Hanya dengan begitu dia dapat mencapai kondisi ekstrem di jalan. Jika tubuh sekundernya tercemar, dia tidak akan ragu untuk membunuh dan meninggalkannya. Melihat kedatangan tubuh utama Yu Chan, Shi Hao terkejut. Dia telah membayangkan penampilan tubuh utamanya. Tampaknya Yu Chan memiliki dua sisi. Dengan tubuh utama dan sekundernya berbagi penampilan dan temperamen yang sama. Yu Chan, apakah kamu di sini untuk membuat masalah di malam pernikahan? Kata Shi Hao, mencoba mengganggu pikiran Yu Chan. Sebentar lagi, dia melontarkan senyum menggoda di sekitar mulutnya dan menggoda. Pasti sangat istimewa untuk membuat keributan di malam pernikahanmu sendiri. Mendengar kata-kata itu, tubuh utama Yu Chan berdiri di udara dan menatap Shi Hao. Mata dinginnya tenang saat dia berkata, hatiku pergi ke Tau, semurni bulan. Saat ini, tubuh utama Yu Chan mengenakan rok putih. Dikelilingi oleh udara perih yang pekat, melamun dan tidak nyata. Roknya menari-nari dengan angin malam. Cahaya bulan yang tenang menambah kesejukan dan kesepian pada sosok ini. Bahkan Shi Hao melihat kecantikan tanpa cacat dan suci di depannya. Sedikit melamun. Namun perasaan indah itu segera digantikan oleh rasa takut. Shi Hao merasakan bahaya ekstrim dari wanita di depannya. Rasa penindasan ini jauh lebih kuat daripada saat dia menghadapi tubuh sekunder Yu Chan. Tubuh Shi Hao ditutupi oleh cahaya keemasan. Dia mengerahkan udara naganya dalam keadaan siaga penuh. Pada saat yang sama, Shi Hao terus berbicara. Mengundang Yu Chan ke istana untuk minum dan berbicara. Tubuh utama Yu Chan berkata dengan dingin, aku di sini untuk membunuhmu. Segera, niat pedang melonjak dari pedang di tangannya. Dengan langkah ringan, tubuh utama Yu Chan berubah menjadi cahaya perak dan menyerbu ke arah Shi Hao. Tidak berani menganggap enteng musuh. Shi Hao berusaha sekuat tenaga untuk bersiap menghadapi serangan itu. Divine Halberd di tangannya juga meledak menjadi wasiat bertarung. Dalam beberapa detik, mereka telah terlibat dalam pertarungan tangan kosong dengan lebih dari 10 gerakan diambil. Kecepatan tubuh utama Shi Hao dan Yu Chan sangat cepat, sehingga hanya dua bayangan virtual yang hampir tidak terlihat di langit. Suara memekakan telinga bergema bolak-balik di istana kekaisaran. Gelombang kejut setelahnya menghancurkan bangunan istana, meninggalkan istana dalam keadaan berantakan. Tubuh utama Yu Chan terkejut, tidak percaya bahwa penduduk asli di alam bawah bisa begitu kuat. Dia tidak bisa memanfaatkannya dari pertarungan dengannya. Dia menebasnya dengan sekuat tenaga untuk mendorong Shi Hao kembali. Kemudian tubuh utama Yu Chan memasang tampang serius dan memicu metode rahasia di udara. Banyak meteorit tampaknya dipanggil, menembus kehampaan dan bermanifestasi. Dengan lambaian tangannya, meteorit jatuh ke seluruh langit. Energi yang sangat besar mengguncang seluruh ruang. Dan udara dipenuhi dengan bau terbakar yang kuat. Melihat hujan meteor yang tampaknya apokaliptik ini, Shi Hao tercengang. Kekuatan tubuh utama Yu Chan jauh di luar imajinasi. Bahkan jika dia memiliki udara naga saat ini dan mengumpulkan kekuatan semua makhluk hidup di kerajaan batu, dia hampir tidak bisa menjadi tandingannya. Yang lebih mengejutkan Shi Hao adalah bahwa tubuh utama Yu Chan tidak menargetkannya. Dia ingin menggunakan meteorit yang luar biasa untuk membuat tubuh sekundernya binasa di sini. Shi Hao memegang tubuh sekunder Yu Chan di lengannya, bolak-balik di udara untuk menghindari meteorit yang jatuh. Tapi mereka terlalu banyak untuk dihindari. Shi Hao tidak punya pilihan selain berjuang sampai akhir. Divine Halberd Shi Hao melonjak dengan cahaya keemasan yang tak terukur dengan semua udara naganya berkumpul. Shi Hao memegang tubuh sekunder Yu Chan dengan satu tangan dan memegang Divine Halberd dengan tangan lainnya. Dengan tebasan yang ganas, dia bertemu dengan meteorit di depannya dan memotong meteorit itu menjadi bubuk dengan raungan yang menggelegar. Tubuh sekunder Yu Chan, yang lolos dari serangan itu, membentak tubuh utama Yu Chan dengan wajah dinginnya yang penuh keterkejutan. Kamu menyerah padaku. Apakah kamu ingin membunuhku? Tubuh utama Yu Chan menatap tubuh sekundernya tanpa sepatah kata pun. Dengan kilatan cahaya jahat, tubuh sekunder Yu Chan merasa dirinya terkunci oleh kekuatan yang kuat. Yang membuat matanya menjauh dan kesadarannya memasuki ruang yang tidak nyata. Hanya dia dan tubuh utama Yu Chan yang ada di sana. Tubuh utama Yu Chan mendatanginya dengan lembut dan mengulurkan tangannya yang adil ke tubuh sekunder Yu Chan-nya. Yang menyihir tubuh kedua Yu Chan untuk kembali ke tubuh. Membuat kedua tubuh menjadi satu. Namun semua ini adalah penyamaran untuk tubuh utama Yu Chan. Dia hanya ingin melumpuhkan tubuh sekunder Yu Chan dan membiarkannya jatuh ke dalam Fata Morgana dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Di dunia nyata, tubuh utama Yu Chan menggumamkan mantra. Dan burung Phoenix yang ganas muncul. Dia melakukan keterampilan Phoenix nyata. Dan burung Phoenix yang penuh dengan api mengepakkan sayapnya dan menyerang Shi Hao. Ketika Shi Hao mencoba untuk membangun penghalang pelindung terhadap keterampilan 10 binatang jahat, dia terkejut. Dia menyadari bahwa target dari Phoenix asli ini bukanlah dia tetapi tubuh sekunder Yu Chan di belakangnya. Terkejut, Shi Hao berusaha sekuat tenaga untuk memulai keterampilan Kunpeng dengan kecepatan tercepat.
Kunpeng Emas mendesis untuk menemui Phoenix Api. Pertarungan langsung antara Kunpeng dan Phoenix. Penampilan dua dari keterampilan 10 binatang jahat tidak terbayangkan. Jika menyebar ke dunia luar, itu pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Saat dua burung suci meratap, nyala api tubuh Phoenix meredup dan nafas Kunpeng layu. Selama konfrontasi terus-menerus, dua keterampilan mematikan secara bertahap menghilang. Selama istirahat, Si Hao buru-buru menerobos ilusi tubuh sekunder Yu Chan dan menggunakan udara naga untuk membangun penghalang emas untuk tubuh sekunder Yu Chan untuk melindunginya. Kembali ke kenyataan, tubuh sekunder Yu Chan dengan kepanikan di wajahnya, menatap tubuh utamanya dengan kebencian di matanya. Saat rencananya gagal, emosi terlihat di wajah dingin tubuh utama Yu Chan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, tubuhnya perlahan melayang, memanggil harta rahasia dari kultus perbaikan langit. Ini adalah kuali kuno dan sederhana yang memungkinkannya berkomunikasi dengan bulan perak dan diberkati dengan kekuatan cahaya bulan. Mata tajam tubuh utama Yu Chan tampaknya memiliki kekuatan suci. Awan cumulus melonjak di atas kepalanya, dengan guntur dan kilat dari waktu ke waktu. Hati-hati. Dia sedang berkomunikasi dengan bulan perak, dan dia memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Tubuh sekunder Yu Chan, yang bersembunyi di belakang Shi Hao, memberikan pengingat. Mendengar ini, ekspresi serius melintas di wajah Shi Hao. Dia tahu bahwa tubuh utama Yu Chan sedang menghemat energi untuk gerakan besar untuk memberi mereka pukulan fatal. Shi Hao menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengaum dengan sekuat tenaga. Saat kekuatan suci yang menggelegak keluar dari dirinya, dunia di sekitarnya mulai terdistorsi. Dan dengan munculnya anomali, tanaman teratai emas menjadi terlihat di ruang ini. Shi Hao tidak hanya menggunakan segel giok dari negara batu, tetapi juga memobilisasi semua udara naga di istana kekaisaran. Dia menuangkan semua kekuatan sucinya ke teratai emas di bawah kakinya. Tubuh sekunder Yu Chan, yang menonton pertempuran, menatap Shi Hao yang dikelilingi oleh teratai emas. Wajahnya yang cantik penuh kejutan. Dia tidak menyangka Shi Hao bisa begitu kuat. Bahkan di alam atas, hanya beberapa yang disukai surga yang dapat membuat teratai emas terlihat. Saat tubuh utama Yu Chan membuat kekuatan cahaya bulan terlihat dengan serangannya, teratai emas muncul di bawah serangan habis-habisan Shi Hao. Keduanya telah berusaha keras. Tabrakan kekuatan cahaya bulan dan teratai emas mengguncang seluruh bumi. Cahaya keemasan yang tak terukur memusnahkan alam semesta. Mengikuti tabrakan adalah kekuatan fitnah yang kuat, yang membuat Shi Hao dan Yu Chan sangat menderita. Shi Hao batuk darah, sementara rok panjang Yu Chan terpotong. Ada luka mencolok di kulitnya yang seputih salju dengan darah yang meluap. Sekarang, tekan dengan cepat. Tubuh sekunder Yu Chan mengingatkan Shi Hao lagi. Meskipun tubuh utama Yu Chan dapat memobilisasi kekuatan besar dari cahaya bulan, kekuatan ini tidak dapat bertahan lama. Kesempatan terbaik untuk menekan tubuh utama Yu Chan adalah ketika menjadi lemah. Oke. Shi Hao mengangguk, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya, bergegas menuju tubuh utama Yu Chan.